Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, please tekan tombol like-nya terlebih dahulu. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1321 di mata Qin Aoswei, status Ye Chen hampir kedua setelah ayahnya Qin Gang. Tapi pelatih Zhao tidak tahu, dia juga merasa bahwa Ye Chen baru saja beruntung, jadi Qin Aoswei, yang bermain-main, sangat percaya padanya. Jadi dia mendengus dingin dan berkata dengan jijik, "Aoswei, jangan tertipu oleh anak seperti ini. Orang seperti ini hanya berbicara di atas kertas dan tidak memiliki keterampilan sama sekali. Jika Anda benar-benar membiarkannya menjadi pelatih Anda, maka Anda akan melakukannya pasti tidak memiliki kesempatan untuk menang dalam kompetisi berikutnya." Qin Aoswei berkata dengan sedikit kesal, "Saya melarang Anda mengatakan itu tentang Tuan Ye, kekuatan Tuan Ye di luar imajinasi Anda. Jika Tuan Ye tidak mengingatkan saya hari ini, jika saya mendengarkan pengaturan taktis Anda, maka saya pasti kalah dalam permainan ini sekarang, dan tidak mungkin untuk maju ke perempat final. Apalagi kesempatan untuk bermain di pertandingan lanjutan." Pelatih Zhao tidak menyangka Qin Aoswei sama sekali tidak akan membeli akunnya sendiri. Ini membuatnya sangat marah. Selain itu, Qin Aoswei menyebutkan bahwa pengaturan taktisnya barusan tidak sebaik pemuda bermarga Ye ini, yang membuatnya semakin kesal. Karena untuk orang yang berkemauan sendiri seperti dia, bahkan jika Qin Aoswei menggunakan pengaturan taktis Ye Chen untuk mengalahkan pemain Thailand barusan, dia tidak berpikir bahwa Ye Chen lebih baik dari dirinya sendiri. Dia bahkan merasa bahwa jika Qin Aoswei menggunakan taktik yang baru saja dia atur, dia mungkin akan menang juga, dan bahkan menang dengan lebih indah dan sederhana dari sebelumnya. Jadi dia berkata dengan eksentrik, "Aoswei, saya dengan baik hati memberi Anda kesempatan, jadi jangan tidak berterima kasih. Keberuntungan Anda, jika Anda merindukan saya, maka karir Anda telah berakhir, Anda tidak akan pernah membuat kemajuan nyata di masa depan." Hanya bisa menjadi angan-angan, Qin Gang tidak berharap pelatih Zhao berbicara dengan tidak sopan, dan berkata dengan suara dingin dengan sedikit amarah, "Pelatih Zhao, Anda berbicara dengan nada yang sangat keras. Menurut Anda mengapa putri saya memilih Anda sebagai pelatih keberuntungan? Izinkan saya memberitahu Anda, putri saya cukup beruntung untuk diajar oleh Tuan Ye. Adapun Anda hanyalah sampah, karena..." Qin Aoswei biasanya sangat rendah hati di sekolah. Banyak orang tidak mengenalnya sama sekali, karena latar belakang keluarganya, dia bahkan tidak tahu bahwa dia adalah putri Qin Gang. Qin Gang selalu menjadi orang yang pendiam, tidak seperti orang kaya lainnya di Jinling yang suka pamer. Jadi secara relatif, meskipun banyak orang yang mengenalnya, tidak banyak orang yang mengenalnya. Pelatih Zhao telah melatih Qin Aoswei selama lebih dari setahun. Dia belum pernah bertemu Qin Gang sebelumnya, dan dia tidak tahu seberapa baik kondisi keluarga Qin Aoswei. Dia pikir dia telah menangkap lawannya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain sama sekali tidak menganggap dirinya serius, dan bahkan menyebut dirinya sampah. Ini benar-benar tak tertahankan. Jadi, dia berkata dengan suara dingin, "Sejujurnya, saya, Zhao Haichao, juga memiliki beberapa kontak di Jinling dan bahkan lingkaran Sanda Nasional. Jika saya ingin memblokir seseorang, itu hanya masalah satu kalimat, jadi sebelum berbicara bagi saya, Anda harus menimbangnya, jelas." Qin Gang berkata dengan dingin, "Itu hanya pelatih Sanda? Mengapa kamu berbicara begitu keras? Saya, Qin Gang, berada di Jinling. Meskipun saya tidak dapat dianggap sebagai yang teratas, saya masih memiliki beberapa keterampilan. Saya benar-benar tidak percaya, hanya dengan satu kata dari Anda dapat membunuh putri Qin Gang saya." "Qin Gang?" Zhao Haichao berseru, dan bertanya dengan gugup, "Apakah Anda Qin Gang, kepala keluarga Qin?" Qin Gang berkata dengan dingin, "Ini aku. Ada apa? Apa pendapatmu?" "Jangan berani." Zhao Haichao buru-buru tersenyum dan berkata, "Presiden Qin benar-benar menyesal. Aku tidak berharap kamu menjadi ayah Aoswei. Saya sudah lama mengagumi nama Anda. Kami Jim Sanda dari Universitas Keuangan dan Ekonomi Jinling disumbangkan oleh Anda." Qin Gang merasa jijik padanya, jadi dia berkata dengan dingin, "Oke, kamu bukan lagi pelatih Aoswei, dan aku tidak ada hubungannya denganmu. Mudah untuk mengatakannya, silakan kembali."
Zhao Haichao sangat kesal. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dengan paksa berpura-pura menjadi pengganggu di depan Qin Gang yang terkenal barusan. Dan yang membuatnya tidak dapat diterima adalah dia kehilangan kualifikasi untuk memilih pelatih Qin Aoswei. Kerugian ini benar-benar terlalu besar. Jika dia bisa memimpin Qin Aoswei ke nilai yang bagus, maka Qin Gang secara alami tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Dikabarkan bahwa Qin Gang sangat dermawan. Misalnya, aula pelatihan Sanda dari Institut Keuangan dan Ekonomi Jinling yang dia sumbangkan untuk dibangun. Jelas bahwa 10 juta dapat dibangun menjadi aula pelatihan Sanda kelas 1 di Tiongkok. Tetapi, Qin Gang secara langsung menyumbangkan 27 juta untuk membangun aula pelatihan Sanda. Aula pelatihan Sanda internasional tingkat atas. Di masa lalu, saya hanya berpikir bahwa Qin Gang pasti sangat kaya. Tetapi hari ini saya menyadari bahwa putri Qin Gang adalah Qin Aoswei. Terlihat bahwa Qin Gang menyumbangkan 27 juta yuan kepada Jinling University of Finance and Economics untuk membangun pusat pelatihan agar putrinya dapat berlatih Sanda dengan baik. Berapa juta bonus yang Anda miliki? Memikirkan hal ini, dia buru-buru mencoba menyelamatkannya, dan berkata dengan tulus, "Bos Qin, sejujurnya, Aoswei memang pemain Sanda yang sangat berbakat. Tetapi hal terpenting baginya sekarang adalah memiliki pelatih profesional sejati. Latih dia secara sistematis dan berikan dia panduan taktis." Setelah selesai berbicara, dia memandang Ye Chen dengan jijik, dan berkata, "Bos Qin, tidak mungkin pemuda seperti ini yang hanya berbicara di atas kertas memiliki pengalaman dan kekuatan nyata. Jika Anda memberikan Aoswei kepadanya, itu hanya akan menunda masa depan Aoswei. Pemain berbakat seperti Aoswei harus diserahkan kepada pelatih profesional seperti saya untuk memaksimalkan bakatnya." Qin Gang mendengarnya berulang kali. Dia tidak menghormati Ye Chen 3 kali, dan dengan marah ditegur, "Pelatih Zhao, saya pikir Anda telah mengajar Aoswei selama lebih dari setahun, dan saya tidak ingin memiliki pengetahuan seperti Anda. Tetapi jika Anda berbicara kasar kepada Tuan Ye lagi, jangan salahkan Qin. Aku tidak sopan padamu." Zhao Haichao sangat kesal. Subekstasi macam apa yang diberikan Qin Gang? Bagaimana dia bisa mempercayai Diaosi yang begitu muda? Jika dia bertahan dalam obsesinya, bukankah dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali? Memikirkan hal ini, dia sangat ingin membuktikan kekuatannya di depan Qin Gang. Jadi dia berkata dengan tajam, "Bos Qin, Sanda adalah tentang meninju dan menendang. Anda tidak dapat membicarakannya, tetapi letakkan di tangan dan kaki Anda." Beberapa orang membicarakannya. Tetapi jika kamu benar-benar menggerakkan tanganmu, kamu hanyalah macan kertas, kamu tidak boleh dibutakan oleh orang lain. Setelah selesai berbicara, dia menatap Ye Chen dengan dingin, lalu tiba-tiba menjadi marah, dan dengan cepat bergerak menuju wajah Ye Chen. Kemasi pukulan. Pemikiran Zhao Haichao sangat sederhana. Dia harus membuktikan kekuatannya di depan Qin Gang, membuktikan bahwa dia jauh lebih kuat daripada Diaosi bau bermarga Ye ini. Hanya dengan cara ini dia dapat membiarkan Qin Aoswei berlatih bersamanya lagi. Hanya dengan cara ini saya bisa naik perahu besar keluarga Qin. Ketika Zhao Haichao meninju Ye Chen, hatinya penuh dengan penghinaan terhadap Ye Chen. Dia menggunakan banyak kekuatan dalam pukulan ini, dan dia juga percaya bahwa pukulannya akan dapat langsung mengalahkan Ye Chen di depan semua orang. Saya harus mengatakan bahwa Zhao Haichao memang cukup mampu. Bagaimanapun, dia pernah memenangkan kejuaraan Sanda nasional, dan orang biasa bukanlah lawannya. Pukulannya sangat cepat dan keras, bahkan Qin Aoswei, yang juga telah berlatih Sanda selama bertahun-tahun, tidak dapat bereaksi, apalagi Qin Gang dan Qin Aodong. Namun, kecepatan yang dibanggakan Zhao Haichao, di mata Ye Chen, seperti melambat, tanpa ancaman apapun. Apalagi menurutnya sendiri, pukulannya benar-benar tidak memiliki kekuatan sama sekali. Bahkan jika aku berdiri diam dan membiarkan dia meninjuku dengan keras, tidak mungkin dia melukai diriku sendiri dalam pukulan ini. Namun, bahkan jika tidak ada ancaman baginya, sangat tidak mungkin bagi Ye Chen untuk membiarkan orang bodoh itu memukulnya. Oleh karena itu, ketika Zhao Haichao hendak memukul wajahnya dengan pukulan, dia tiba-tiba mengangkat tinjunya untuk menghadapi tinju lawan dan menghancurkannya. Pukulan Ye Chen secepat peluru meriam yang ditembakkan dari ruangan, dan Zhao Haichao tidak bisa bereaksi sama sekali.
Tepat ketika Zhao Haichao mengira dia bisa membunuh Ye Chen dengan satu pukulan, dia tiba-tiba merasa seolah-olah tangan kanannya telah dipukul oleh tangan besi. Dengan keras, ada rasa sakit yang parah dan suara tulang patah. Di depan tinju Ye Chen, tinjunya bahkan tidak sekencang lumpur, dan setelah pukulan kritis, seluruh tinju itu sama sekali tidak berguna. Memegang tangan kanannya yang hancur, Zhao Haichao berteriak kesakitan, dan pada saat yang sama menatap Ye Chen dengan tak percaya. Dia tidak tahu bagaimana pemuda ini bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan dan hampir sesat. Kekuatan yang begitu kuat dapat diledakkan dengan satu pukulan, yang jauh di luar jangkauan kognisi saya. Ye Chen memandangnya saat ini, dan berkata dengan suara dingin dengan jijik, "Kamu masih jauh dari bisa membimbing juara dunia di levelmu. Dengan waktu untuk menjadi berani dan galak di mana-mana, mengapa tidak Anda melatih kemampuan profesional Anda dengan baik, agar tidak memalukan?" Meskipun Zhao Haichao membenci Ye Chen di dalam hatinya, dia tidak berani untuk tidak mematuhi Ye Chen lagi. Jadi dia hanya bisa melarikan diri dari tempat kejadian dengan putus asa. Saat ini waktu. Qin Aosue tersenyum dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, Anda adalah pelatih saya sekarang, kapan Anda akan membimbing saya untuk berlatih?" Ye Chen tersenyum dan bertanya padanya, "Kapan pertandinganmu selanjutnya?" Qin Aosue berkata dengan tergesa-gesa, "Pertandingan berikutnya adalah sore lusa." Ye Chen bertanya lagi, "Siapa yang akan kamu lawan di pertandingan berikutnya?" Qin Aosue berpikir sejenak, dan berkata dengan gugup, "Saya adalah pemain kualifikasi di grup kelima. Menurut peraturan, saya harus bermain melawan pemain kualifikasi di grup ke-6. Pemain unggulan No ada di grup ke-6, saatnya bersaing dengannya lain kali." Ye Chen bertanya, "Siapa pemain unggulan nomor 3? Qin Aosue buru-buru berkata, "Pemain unggulan nomor 3 adalah Joanna dari Brasil. Ya Tuhan, aku pasti tidak bisa mengalahkannya." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Saya belum mulai berkelahi. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda tidak bisa mengalahkannya? Menurut pendapat saya, Anda pasti bisa mengalahkan Joanna ini." Qin Aosue berkata dengan sedikit malu. "Tuan Ye, kekuatan Aosue tahu betul. Joanna ini sangat kuat. Dia adalah pemimpin di antara atlet muda sanda wanita Brasil. Kekuatannya memang jauh lebih kuat dari Aosue. Aosue tidak memiliki peluang untuk menang melawannya." Kamu Chen bersandar sedikit di samping telinganya dan tersenyum. "Jangan lupa obat ajaib yang kuberikan padamu terakhir kali. Meskipun kebugaran fisikmu saat ini sangat baik, masih ada jarak yang besar antara kamu dan master sejati. Namun, jika Anda minum obat ajaib itu, kekuatan fisik dan kecepatan reaksi Anda akan sangat meningkat. Dengan cara itu, saya yakin kekuatan Anda juga akan meningkat pesat. Mengalahkan Joanna Brasil itu sama sekali tidak mungkin. Bicaralah." Baru kemudian Qin Aosue mengingat keajaiban itu. Obat yang diberikan Ye Chen sebelumnya. "Saat itu, saya pergi ke Tuan Ye untuk meminta obat untuk ayah saya. Saya hanya ingin satu obat dan puas. Tetapi saya tidak menyangka Guru Ye memberi saya 2 obat. Jadi ayah saya memberi saya obat ajaib lagi. Tapi obat ajaib itu telah disimpan dengan baik olehnya, dan dia tidak pernah berpikir untuk memakannya. Ini terutama karena saya tidak tahu bahwa obat ajaib juga bisa menguatkan tubuh. Pada saat itu, saya hanya berpikir bahwa obat ajaib adalah obat suci untuk penyembuhan setelah cedera. Jadi saya menyimpannya dengan benar untuk keadaan darurat." Jadi Qin Aosue memandang Ye Chen dan bertanya dengan heran, "Tuan Ye, dapatkah obat ajaib meningkatkan kekuatan pribadi Anda?" "Tentu saja." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Ini dapat meningkatkan kebugaran fisik Anda dalam banyak hal. Meskipun kebugaran fisik Anda saat ini sudah sangat kuat, tetapi jujur saja, dibandingkan dengan orang kulit berwarna Amerika Latin, masih ada celah. Kesenjangan genetik terkadang sulit ditembus, seperti halnya orang kulit hitam yang pandai berlari selalu hitam. Itu karena daya ledak ras kulit hitam jauh lebih kuat daripada ras lain." Kemudian, Ye Chen berkata lagi, "Namun, jika Anda meminum obat ajaib yang saya berikan, Anda dapat meningkatkan fungsi fisik Anda secara mendasar, bahkan membuat Anda fungsi fisik melampaui orang-orang itu." Qin Aosue buru-buru bertanya, "Tuan Ye, jika saya meminumnya, apakah obat ajaib yang Anda berikan kepada saya lulus tes doping?" Tes doping dalam kompetisi olahraga sangat ketat. Jika diketahui bahwa saya telah menggunakan obat perangsang,
saya akan dilarang, diskualifikasi atau bahkan larangan permanen. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, obat ajaib saya bergantung pada resep yang luar biasa dan kekuatan obat murni, dan tidak ada hubungannya dengan stimulan yang dimurnikan secara kimiawi, akan ada masalah apapun." Qin Aoswei berkata dengan penuh semangat, "Kalau begitu aku akan kembali hari ini dan minum obat ajaib itu." Ye Chen mengangguk, "Aku akan datang lagi ketika kamu berkompetisi di sore hari lusa." Sudah hebat, Qin Aoswei sangat bersemangat dan bersorak gembira. Qin Gang di samping buru-buru berkata dengan hormat, "Tuan Ye, Anda tahu sekarang sudah hampir siang, bagaimana kalau saya mengundang Anda untuk mentraktir saya di siang hari dan makan masakan rumahan di rumah saya?" Selain itu, baru-baru ini Xiao Churan bekerja lembur di perusahaan pada siang hari, dan biasanya tidak pulang untuk makan malam. Pria tua itu juga sibuk dengan kegiatan Universitas Han Meikin untuk para lansia, jadi dia pasti tidak akan kembali pada siang hari. Ibu mertua Malan sendirian di rumah, jadi tidak perlu kembali dan memasak untuknya. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, aku akan pergi dan mengganggumu, dan aku akan berada di rumahmu sore ini untuk membantu Aoswei menyerap obat." Ayah dan putri Qin Gang dan Qin Aoswei melihat Ye Chen setuju untuk datang makan di rumah, bersorak, "Saya sangat senang. Ye Chen tidak pernah menjadi tamu di rumah mereka, jadi keduanya menantikannya, dan berharap bisa lebih dekat dengan Ye Chen selama ini. Terutama Xiao Jiao Qin Aoswei, dia telah terobsesi dengan Ye Chen selama lebih dari 1 atau 2 hari. Dia telah mencari peluang untuk berkembang bersama Ye Chen, dan peluang hari ini sangat bagus." Melihat Ye Chen akan menjadi tamu di rumah pada siang hari, Qin Aoswei dengan senang hati pergi ke ruang tunggu untuk berganti pakaian, dan sebelum pergi, dia berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, tolong tunggu aku sebentar. Aku harus mandi. Tapi jangan khawatir, ini akan segera ya." Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, kamu harus melakukan pekerjaanmu dulu." Qin Gang di samping berkata, "Tuan Ye, cukup berantakan di sini. Mengapa kita tidak beristirahat di dalam mobil? Saya meminta seseorang untuk membawa RV hari ini." Ye Chen sedikit tersenyum, "Oke." Lalu pergi dan tunggu di dalam mobil. Qin Aodong berkata dengan tergesa-gesa dan sopan, "Tuan Ye, tolong." Ye Chen meninggalkan tempat tersebut bersama dengan Qin Gang dan Qin Aodong pada saat itu. Zhao Haichao, yang baru saja dihancurkan oleh Ye Chen, datang ke ruang atlet dengan wajah gelap. Di pintu masuk lounge ini terdapat bendera Jepang dengan tulisan, "Pemain Jepang, Nanako Ito." Zhao Haichao ragu-ragu sejenak di pintu, lalu mengetuk pintu lounge. Segera, pintu dibuka, dan seorang pemuda berbicara bahasa Mandarin dengan lancar, memandangnya dengan curiga, dan bertanya, "Siapa kamu?" Zhao Haichao buru-buru tersenyum dan berkata, "Halo. Saya ingin menemukan Mas Nanako Ito dan pelatihnya, Tuan Kazuki Yamamoto." Pria muda itu menoleh dan berkata kepada pria paruh baya dan gadis muda di lounge, "Tuan Yamamoto, Nyonya Ito, pria ini ada di sini untuk menemui kalian berdua ya, Kazuki." Yamamoto mengangkat alisnya dengan dingin, dan bertanya, "Siapa kamu? Apakah kita saling kenal?" Zhao Haichao tersenyum, dan berkata dengan rendah hati, "Tuan Yamamoto, nama saya Zhao Haichao. Dalam kompetisi sanda 10 tahun yang lalu, saya berpartisipasi dalam perang atas nama China, tetapi saya dikalahkan oleh Anda saat itu. Apakah Anda tidak ingat?" Mereka semua, Zhao Haichao mengangguk dengan malu, dan berkata, "Ya, Tuan Yamamoto, saya masih memiliki identitas. Saya adalah pelatih kontestan Tiongkok Qin Aoswei dalam kompetisi ini." "Oh tidak. Mantan pelatih telah mengundurkan diri sekarang." Kazuki Yamamoto mengerutkan kening. Berkata, "Qin Aoswei, mengapa saya belum pernah mendengar tentang pemain ini? Dalam kompetisi ini, di antara 5 pemain unggulan teratas, bukankah seharusnya orang ini ada di sana?" Zhao Haichao mengangguk dengan cepat, "Tidak, dia tidak pernah terpilih sebagai pemain unggulan sebelumnya. Jadi Anda mungkin tidak memperhatikannya." Kazuki Yamamoto bertanya dengan dingin, "Lalu apa maksudmu dengan mencariku?" Zhao Haichao buru-buru berkata, "Aku ingin memberimu pesan, seorang yang berbahaya dan anak kejam sebagai pelatih,
jika Nona Ito Nanako bertemu Kin Aosue dalam kompetisi lanjutan, Anda harus berhati-hati dengan pelatihnya. Kazuki Yamamoto berkata dengan nada menghina, saya tidak percaya orang seperti itu akan melakukannya. Kazuki Yamamoto adalah master petarung tingkat harta karun nasional di Jepang, dan magang yang saya ajar juga petarung sanda tingkat harta nasional Jepang dengan kekuatan Nanako. Apalagi mahasiswa di seluruh dunia Nanako juga mampu memenangkan olimpiade di mana semua atlet aktif berpartisipasi. Saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Partisipasi Nanako dalam kompetisi ini sebenarnya hanya untuk melatih tangannya. Tujuan sebenarnya adalah untuk berpartisipasi dalam olimpiade berikutnya dan memenangkan medali emas. Zhao Haichao mengangguk dan memuji. Saya tahu Tuan Yamamoto, Anda sangat kuat, dan murid yang Anda latih secara pribadi juga sangat kuat. Tetapi pemuda yang saya bicarakan memang memiliki beberapa keterampilan. Lihat tangan kanan saya. Mengatakan itu, Zhao Haichao segera menyerahkan tangan kanannya. Melihat luka di tangan kanannya, Kazuki Yamamoto hanya bisa gemetar. Dia bertanya, cedera Anda sangat baru, darahnya belum berkeropeng. Seharusnya terjadi dalam waktu setengah jam. Iya, Zhao Haichao berkata, lihat, anak yang saya sebutkan, saya baru saja menggunakan tinju untuk menghilangkan tangan kananku. Tuan Yamamoto, kamu mungkin tidak bisa melakukan kekuatan seperti ini, kan? Begitu kata-kata ini keluar. Kazuki Yamamoto langsung menjadi serius. Dia juga seorang Lian Jiazi. Tetapi dia tahu bahwa tubuh manusia, tubuh fisik, memiliki batas atas, dan batas atas ini sangat rendah. Tinju manusia terdiri dari 4 elemen utama: daging, tulang, tendon, dan kulit. Semuanya adalah daging dan darah. Memukul perut, wajah, dan bagian lunak lawan lainnya dapat mencegah Anda dari cedera. Namun, menggunakan kepalan tangan untuk memukul tinju lawan, maka ini adalah head-to-head standar. Namun, tinju siapa yang bisa begitu kuat sehingga bisa menghancurkan tinju orang lain dengan satu pukulan? Memikirkan hal ini, dia buru-buru bertanya, pemuda itu menghancurkan tinjumu seperti ini. Apakah dia terluka parah? Zhao Haichao berkata dengan marah, dia baik-baik saja, ini adalah hal yang paling aneh. Tubuh orang ini sepertinya sangat keras, seperti baja. Saya khawatir dia memiliki beberapa keterampilan internal. Jika diteruskan ke Kin Aosue, maka Nona Ito Nanako, saya khawatir akan sangat sulit untuk memenangkan kompetisi ini. Kazuki Yamamoto akhirnya menjawab pertanyaan ini dalam tulisannya. Hati tanggapi dengan serius. Dia mengangguk dan berkata dengan muram, Kin Aosue, kan, saya menulisnya. Setelah itu, dia memandang Zhao Haichao dan bertanya, mengapa Anda membantu kami? Zhao Haichao buru-buru berkata, Tuan Yamamoto, untuk memberitahumu kebenaran berkata, anak itu merebut pekerjaan saya dan melumpuhkan tangan kanan saya membencinya sampai ke tulang. Dan dia juga mengatakan bahwa dia cukup yakin untuk membiarkan Kin Aosue memenangkan kejuaraan, dan mengatakan bahwa Nona Ito Nanako sama sekali tidak itu bukan lawan Kin Aosue. Jadi saya sangat berharap Nona Ito Nanako dapat mengalahkan Kin Aosue ini, dan jangan biarkan orang itu berhasil. Kazuki Yamamoto mengangguk dan berkata, oke, saya tahu, saya pasti akan memperhatikannya. Jika Anda tidak membiarkan pihak lain berhasil, Anda dapat kembali. Zhao Haichao menundukkan kepalanya dan berkata, kalau begitu Tuan Yamamoto, saya akan pergi dulu. Pada saat ini, gadis di ruangan itu, yang mengenakan pakaian olahraga celana panjang, berkata dengan suara yang sangat lembut, Tanaka-san, tolong berikan pria ini memiliki cek 100.000 RMB, berterima kasih padanya karena telah memberitahu kami informasi intelijen yang sangat penting. Gadis ini sangat cantik, dengan gaya rambut gaya Jepang dengan poni. Jika Anda hanya melihatnya, Anda akan hanya berpikir bahwa dia adalah wanita paling pendiam, paling anggun, dan paling cantik dengan gaya standar wanita Jepang, tetapi sama sekali tidak terduga bahwa dia juga seorang master sanda dan karate. Pria muda yang membukakan pintu untuk Zhao Haichao segera mengangguk dengan hormat dan berkata, ya, Nona Ito, Setelah berbicara, dia mengeluarkan buku cek dari sakunya, menulis cek senilai 100.000 yuan, dan menyerahkannya kepada Zhao Haichao. Ini adalah keinginan dari wanita tertua kami, terimalah. Zhao Haichao datang untuk mencari Kazuki Yamamoto dan Nanako Ito.
hanya untuk menimbulkan masalah bagi Qin Aoswei dan Ye Chen, dan mencoba untuk tidak membiarkan dia memiliki kesempatan untuk memenangkan kejuaraan terus terang. Itu memikirkan hal buruk untuk pihak lain, berbahaya bagi orang lain dan bukan untuk diri sendiri. Namun, dia tidak menyangka Nanako Ito begitu murah hati, bahkan memberinya 100.000 yuan sebagai bonus. Hal ini membuatnya langsung tersanjung, mengambil cek tersebut, membungkuk berulang kali untuk berterima kasih, lalu meninggalkan Lounge Nanako Ito dengan puas. Setelah Zhao Haichao pergi, Nanako Ito berjalan ke Kazuki Yamamoto dan bertanya, "Tuan, meskipun kekuatan Zhao Haichao ini jauh di belakang Anda, dia masih dapat dianggap sebagai keberadaan di atas rata-rata di bidang sanda." Oh, pemuda itu, dia menyebutkan, sebenarnya bisa melukainya sedemikian rupa tanpa merusak dirinya sendiri, sepertinya sangat kuat. Kazuki Yamamoto bertanya dengan rasa ingin tahu, "Nanako, bagaimana kamu tahu bahwa Zhao Haichao ini bagus?" Nanako Ito tersenyum dan berkata, "Tuan, saya telah menonton semua video game Anda dan mempelajari setiap game Anda secara mendalam. Jadi saya juga telah melihat seluruh proses permainan Anda dengan Zhao Haichao ini. Kekuatannya seharusnya bisa mencapai usia 70-an, begitu." Kazuki Yamamoto menghela nafas dan berkata dengan sangat setuju, "Nanako, itu sebabnya aku menerimamu sebagai murid pribadiku. Kamu sangat rajin belajar. Dan kamu bekerja terlalu keras, dan dengan latar belakang keluargamu, kamu tidak perlu bekerja terlalu keras untuk peringkat kecil. Kekuatan keluarga itu sudah cukup untuk membuatmu menjadi generasi kedua kaya raya yang dicemburui oleh banyak orang di Jepang. Tetapi kamu bisa tenang dan mengabdikan diri untuk belajar seni bela diri. Aku belum pernah melihatnya seumur hidupku. Saya percaya bahwa pada waktunya, Anda akan dapat melampaui guru Anda dan menjadi master top yang dibanggakan oleh seluruh Jepang." Ito Nanako berkata dengan wajah rendah hati, "Tuan, Anda tersanjung. Nanako hanya ingin untuk melakukan yang terbaik praktek seni bela diri secara ekstrim, dan saya akan memenuhi Anda dan harapan tinggi dari keluarga Ito." Kazuki Yamamoto mengangguk dan berkata, "Jangan lupa, ada lebih dari 100 juta warga Jepang di belakang Anda, dan mereka juga sangat ingin mendukungmu. Saya berharap Anda bisa memenangkan kejayaan bagi negara." Berbicara tentang ini, Kazuki Yamamoto menghela nafas pelan, dan berkata dengan emosi, "Saya sudah lama optimis bahwa Anda bisa menjadi kebanggaan seluruh Jepang, dan saya yakin Anda juga bisa." Nanako Ito mengangguk dengan serius. "Tuan, jangan khawatir, Nanako akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi kebanggaan rakyat seluruh negeri." Kazuki Yamamoto bersenandung, dan berkata, "Lain kali, saya akan melihat Qin Aoswei dan pelatihnya." Saat ini, Qin Aoswei sudah berganti pakaian sehari-hari, membawa tas latihannya, dan berjalan keluar dari gimnasium. Dan Ye Chen sedang duduk di RV keluarga Qin yang luas dan mewah, mencicipi teh kungfu yang diseduh Qin Aodong untuk dirinya sendiri. Mobil mewah Qin Gang memang luar biasa. Dari luar, sepertinya bus jarak jauh biasa, dan tidak ada petunjuknya. Tetapi ketika Anda benar-benar masuk, Anda akan menemukan bahwa bagian dalamnya benar-benar dunia lain. Kecuali penggeraknya, seluruh kabin telah dikerjakan ulang sepenuhnya. Tidak hanya ruang tamu yang luas dan mewah, lounge dan bar yang mewah dan kaya, tetapi juga 2 kamar tidur yang sangat nyaman dan kamar mandi dengan shower. Menurut Qin Gang, dia membeli mobil ini khusus untuk putrinya untuk balapan. Qin Aoswei sering harus pergi ke berbagai bagian negara untuk mengikuti kompetisi. Baik dengan mobil, kereta api atau pesawat, dia akan sedikit lelah setelah tiba. Bermain kompetisi olahraga menuntut kekuatan fisik dan kondisi fisik yang tinggi, jadi dia tidak ingin jadwal tersebut mempengaruhi performa putrinya, maka dia membeli mobil ini dan khusus menggunakannya untuk membawanya keliling negara. Dalam kata-kata Qin Gang, mengendarai mobil ini nyaman, stabil, dan aman. Ini seperti rumah mobil. Bahkan jika butuh 10 atau 20 jam berturut-turut, Qin Aoswei tidak akan merasa lelah sama sekali, dan bisa merasa nyaman, membuat yakin dia selalu memiliki kondisi kompetitif yang sangat baik. Qin Aodong melihat Ye Chen meminum tehnya, buru-buru dan dengan hormat mengisi ulang cangkir untuknya, dan bertanya dengan penuh perhatian, "Tuan Ye, saya tidak tahu, apakah Anda puas dengan teh ini?" Ye Chen mengangguk dan tersenyum, dan berkata, "Oke,
Qin Aodong, Anda seharusnya mempelajari postur ini sebelumnya. Saya tidak pernah berpikir bahwa seseorang dengan kepribadian Anda bisa cukup sabar untuk mempelajari upacara minum teh. Qin Aodong di masa lalu hanyalah generasi kedua yang kaya yang tidak tahu apa-apa. Dia tidak hanya tidak mengerti omong kosong, tetapi dia juga suka berseni, membeli beberapa barang omong kosong di jalan antik sepanjang hari, tidak peduli sampah apapun yang dia anggap sebagai harta karun. Bahkan ketika Jinghai datang ke Jinling untuk berpartisipasi dalam pelelangan, dia masih menggoda Yu Jinghai dan menentang dirinya sendiri. Tanpa diduga, setelah beberapa lama tidak melihat anak ini, kepribadiannya memang menjadi lebih tenang dan dia menjadi lebih bijaksana. Ketika Qin Aodong mendengar Ye Chen memuji dirinya sendiri, dia buru-buru tersipu dan menjelaskan, "Tuan Ye, saya dulu masih muda dan bodoh dan menyinggung Anda. Jadi tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Selama ini, paman kedua saya telah membiarkan saya keluarga dengan jujur bercermin, dan biarkan saya mempelajari upacara minum teh dan menumbuhkan perasaan saya. Sekarang saya tidak terburu nafsu seperti sebelumnya." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Iya, seseorang takut menjadi mudah tersinggung, dan yang lain takut hanyut. Jika Anda bisa tenang dan merenungkan diri sendiri, itu membuktikan bahwa Anda tidak putus asa." Qin Gang berkata sambil tersenyum dari samping, "Saya memberitahu anak ini sejak lama. Jika dia tidak melakukannya, mengubah karakternya untuk saya. Jika saya mengubahnya dan memutarnya, maka ayahnya dan saya akan mengurungnya di keluarga Qin, dan tidak akan membiarkannya keluar selama 10 atau 8 tahun. Jangan sampai dia keluar dan menimbulkan masalah bagi keluarga Qin kami. Kembalilah." Tepat ketika dia berbicara, Qin Aoswei melompat ke dalam mobil dan melihat ayah dan adik laki-lakinya sedang minum teh bersama Tuan Ye, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, ayah, adik laki-laki, kamu punya sudah lama menunggu, ayo cepat pergi." Qin Gang menunjuk Qin Aoswei, tersenyum dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, lihat, ketika kamu berada di depan gadis kecil ini, bahkan ayahku sendiri harus berdiri di belakang." Qin Aoswei berkata dengan malu-malu, "Oh, ayah, bagaimana mungkin, dia menghormati Tuan Ye, dan Tuan Ye adalah tamu terhormat keluarga kita. Jadi saya harus menyapa Tuan Ye terlebih dahulu." Qin Gang berkata sambil tersenyum, "Lihatlah. Aku baru saja membuat pernyataan, dan aku tidak punya pendapat lain. Kenapa kamu gugup?" Qin Aoswei bergumam, "Aku tidak gugup, ayah. Kamu bisa bicara omong kosong." Qin Gang berkata dengan senyum puas, "Oh, oke. Ayah berbicara omong kosong, kemarilah, cepat duduk di sebelah Tuan Ye. Biarkan supirnya menyetir, ayo pulang untuk makan malam." Qin Aoswei tersipu malu, dan duduk di sebelah Ye Chen. Saat ini, pengemudi menyalakan RV dan perlahan menjauh dari tempat parkir stadion. Villa keluarga Qin tidak berada di pusat kota, tetapi di Villa Suyun di pinggiran, di sebelah Waduk Jinling. Waduk Jinling adalah sebuah danau besar di pinggiran Jinling, dan juga merupakan sumber air utama di Jinling. Suyun Villa dibangun di tepi Waduk Jinling. Dapat dikatakan Waduk Jinling dianggap sebagai danau buatan super besar di komunitasnya sendiri, sehingga lingkungannya cukup baik, dan sama sekali tidak sebanding dengan villa-villa di kota. Keluarga Qin telah membeli villa di sini selama bertahun-tahun, dan Qin Gang pada awalnya sangat cerdas. Sebelum kota mengeluarkan dokumen untuk mengatur renovasi dan rekonstruksi kawasan villa, dia langsung membeli 2 villa, lalu menempatkan kedua villa tersebut bergabung bersama-sama. Dan kedua villanya dekat dengan danau, buka pintu setiap hari. Anda akan melihat waduk buatan sebening kristal, dan lingkungan hijau dengan aroma burung dan bunga, benar-benar kenikmatan yang luar biasa. Halaman villa keluarga Qin sangat luas. Bahkan karavan semacam itu dapat memarkir 7 atau 8 mobil tanpa masalah. Setelah mobil berhenti di halaman, Qin Aoswei buru-buru berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, saya akan membawa Anda ke dermaga kecil di tepi danau. Saya memiliki speedboat, dan saya akan membawa Anda berkendara di danau." Ye Chen tidak menyangka Qin Aoswei memiliki speedboat di sini. Melihat keinginannya, dia tersenyum dan berkata, "Oke. Kalau begitu aku akan pergi melihat-lihat denganmu, tapi bagaimana dengan keterampilan mengemudimu? Kamu tidak akan melemparku ke danau,
Bukan, Qin Aoswei tersipu malu dia. Berkata, bagaimana mungkin, Tuan Ye, keterampilan saya sangat stabil. Jangan khawatir, bahkan jika Anda benar-benar jatuh ke danau, saya dapat menyelamatkan Anda. Qin Haodong di samping buru-buru berkata, kakak, bawa aku bersama kamu. Aku juga ingin pergi. Qin Haodong bukanlah saudara kandung Qin Aoswei. Mereka hanyalah sepupu dari seorang nenek, jadi Qin Haodong biasanya tidak tinggal di villa ini, tetapi hanya sesekali datang berkunjung. Jadi ketika dia mendengar Qin Aoswei mengatakan bahwa dia akan bermain dengan perahu, dia merasa sedikit gatal. Qin Aoswei memelototinya, dan berkata dengan genit, mau kemana? Kenapa kamu kemana-mana? Qin Haodong meringkuk bibirnya sedih, dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi Qin Gang di samping berkata kepadanya, Haodong, ikuti aku, ada yang ingin ku beritahukan padamu. Qin Haodong tidak berani mengatakan apa-apa lagi ketika dia melihat paman keduanya mengatakan itu. Setidaknya dia mengangguk dengan jujur dan berkata, oke paman kedua. Di sini, Qin Aoswei dengan penuh kasih memeluk Ye Chen lengan, dan berkata, Tuan Ye, ayo cepat dan bermain sebentar, atau kita akan makan malam nanti. Ye Chen mengangguk dan pergi ke danau bersamanya. Pada saat ini, Qin Gang berbisik kepada Qin Haodong, anak laki-laki, selama ini kamu jujur, mengapa kamu kehilangan penglihatan? Qin Haodong bertanya dengan sangat sedih, paman kedua, apa yang terjadi padaku, bukankah itu jujur? Qin Gang berkata dengan suara rendah, apakah kamu bodoh? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku mencoba menjodohkan kakakmu dan Tuan Ye? Kamu masih terburu-buru membuat bola lampu, bukan, hal baik bagimu untuk memanjakan adikmu. Aku, Qin Haodong ragu sejenak karena malu, dan kemudian berbisik, paman kedua, Tuan Ye sudah menikah. Qin Gang mendengus, dan bertanya, tidak bisakah bercerai setelah menikah? Siapa yang menetapkannya? Selama Tuan Ye bercerai di masa depan dan kemudian menikahi saudara perempuanmu, bukankah Tuan Ye adalah menantu Qin kita? Garis bawah paman kedua katamu, jika Tuan Ye menjadi calon iparku, maka aku akan menjadi luar biasa. Siapa lagi di Jinling yang berani memprovokasiku? Qin Gang tersenyum ringan dan berkata, jika Tuan Ye benar-benar menjadi milikmu, ipar laki-laki, melihat seluruh negeri, tidak ada yang berani memprovokasi Anda lagi. Qin Haodong sangat bersemangat, dia bertepuk tangan dan tertawa. Haha, itu benar-benar hebat. Pada saat ini, Qin Aoswei membawa Ye Chen ke dermaga kecil di tepi danau superior. Di sini terdapat sebuah dermaga kecil berstruktur baja ringan, di mana sebuah speedboat kecil impor diparkir. Speedboat ini hanya memiliki total 6 tempat duduk dan tidak besar. Namun buritannya dilengkapi dengan 4 mesin kelautan Yamaha berkekuatan 400 tenaga kuda. Ye Chen hampir terkejut, dan berseru, untuk kapal sebesar itu, total ada kapal berkekuatan 200 tenaga kuda, dan mesinnya sudah bisa bekerja sangat cepat. Kapal ini dilengkapi dengan 4 mesin berkekuatan 400 tenaga kuda. Kamu adalah ini akan terbang. Qin Aoswei menjulurkan lidahnya dan berkata sambil tersenyum, waduk ini biasanya ditutup dan dikelola, dan tidak ada perahu lain di atasnya, jadi menarik untuk melaju cepat, dia berkata, melompat ke perahu. Li, dengan riang berkata, ketika saya sedang berlibur ke luar negeri, saya menemukan bahwa orang asing suka bermain speedboat super kuat. Ferrari juga merilis speedboat Riva Ferrari, saya pernah mengendarainya ke luar negeri dan itu cukup mengasyikkan, ya, tapi tenaganya masih belum menarik. Jadi saya secara khusus menyesuaikan speedboat ini, dan konfigurasi tenaganya 2 kali lipat dari speedboat Ferrari. Ye Chen tersenyum dan berkata, saya sedikit gugup ketika Anda mengatakan itu. Qin Aoswei berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, tolong percayai keterampilan Aoswei. Ye Chen mengangguk, melangkah ke speedboat, dan duduk di samping Qin Aoswei. Pada saat ini, Qin Aoswei menekan tombol start, dan 4 mesin kelautan V8 yang berdampingan meraung, dan suara pemalasan yang rendah jauh lebih bertenaga daripada perasaan supercar. Qin Aoswei perlahan mengendarai speedboat keluar dari dermaga, lalu tersenyum nakal pada Ye Chen, dan berkata, Tuan Ye, duduk diam. Setelah berbicara, dia tiba-tiba mendorong pedal gas sampai akhir, seluruh speedboat dengan cepat meledak dengan kekuatan besar dan tiba-tiba melaju ke depan.
Meski Ye Chen sudah bersiap sejak lama, dia masih dikejutkan oleh kekuatan besar speedboat ini. Danaunya sangat luas, sehingga mengendarai speedboat tidak perlu memperhatikan kondisi jalan seperti berkendara di darat. Di danau, tidak apa-apa untuk menutup mata dan membuka mata. Seluruh danau tiba-tiba menjadi tempat yang nakal bagi Qin Aoswei. Karakternya adalah kombinasi dari kekakuan dan kelembutan, dan karakter lada kecil itu ditakdirkan untuk lebih menyukai olahraga ekstrim yang intens dan mengasyikkan semacam ini. Tapi yang tidak diharapkan Qin Aoswei adalah Ye Chen terlihat sangat tenang dari awal sampai akhir, yang membuatnya merasa sedikit kecewa. Alasan mengapa dia mengundang Ye Chen naik perahu adalah karena dia ingin melihat Ye Chen terlihat gugup. Lagi pula semua orang yang pernah berada di perahunya tidak pernah gugup atau takut. Dia merasa bahwa bahkan jika Ye Chen tidak takut, dia setidaknya akan menunjukkan kegugupannya, sehingga dia bisa memiliki mentalitas untuk berhasil dalam sebuah lelucon kecil. Namun, Ye Chen benar-benar tidak berubah sama sekali. Bahkan jika dia telah memaksimalkan kekuatan kapal, membuat kapal itu tampak terbang mendekati permukaan air, Ye Chen di sampingnya masih terlihat acuh tak acuh. Nyatanya, Ye Chen kurang lebih gugup, hanya saja dia merasa bahwa dia tidak boleh menunjukkan kegugupan ini di depan Qin Aoswei. Jika tidak, bukankah dia akan dikendalikan oleh gadis kecil ini? Qin Aoswei terus berakselerasi, dan akhirnya berakselerasi ke titik di mana bahkan dia merasa sedikit bersalah. Dia akhirnya menyerah mencoba, secara bertahap memperlambat kecepatan perahu, menghentikan perahu di tengah danau, dan berkata kepada Ye Chen dengan cemberut, "Ye Chen Master, apakah Anda biasanya tidak gugup atau takut?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Kadang-kadang Anda akan gugup, tetapi Anda tidak pernah takut." Qin Aoswei buru-buru bertanya, "Kalau begitu Tuan Ye, situasi seperti apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan gugup? Bisakah kamu memberikan beberapa contoh kepada Aoswei? Tolong, aku benar-benar ingin tahu apa yang membuatmu gugup, Tuan Ye." Ye Chen berpikir sejenak dan tertawa berkata, "Keluarga Mes." Garis bawah Qin Aoswei buru-buru bertanya, "Tuan Ye, Anda seharusnya tidak memperhatikan hanya 100 juta, mengapa Anda masih gugup karena cek ini?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Saya membawa cek 100 juta ini bersama saya saat itu. Waktu saya memasukkannya ke dalam saku dan memberikannya kepada ibu mertua saya sebagai cek lain sebesar 180.000. Qin Aoswei bertanya dengan bingung, "Lalu mengapa kamu gugup? Lagi pula, 100 juta tidak ada artinya bagimu." Ye Chen tersenyum ringan, dan berkata, "Saya tidak merasa menyesal kehilangan cek 100 juta itu. Tetapi jika itu jatuh ke tangan ibu mertua saya akan merasa sangat tertekan sehingga saya tidak akan bisa tidur selama sebulan." Bersambung.